Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat di seluruh Nusantara. Bagaimana cara mengetahui karakter suara kita? Penting atau tidakkah kita mengetahui karakter suara kita? Saya pastikan apa yang saya katakan dari awal sampai akhir semuanya penting. Oleh karenanya, yuk kita simak bersama-sama supaya tidak terjadinya gagal paham. Karakter suara kita tentu bicara masalah tentang keaslian suara kita. Sangat mudah sekali sebetulnya mengetahui karakter suara kita itu seperti apa. Bagaimana caranya? Kita tinggal hafalkan saja lagu-lagu, baik itu dalam kiroat, kemudian murotal, sholawatan ataupun azan. Kita tinggal hafalkan saja lagu-lagunya. Terserah kita sukanya kemana. Kalau suka kiroat ya hafalkan lagu-lagu kiroat, murotal hafalkan lagu murotal, sholawat hafalkan sholawat, azan hafalkan lagu-lagu azan. Cuma beberapa kasus ketika kita menghafalkan sebuah lagu baik kiroat, murotal, sholawat dan azan, kita terlalu fokus kepada suara atau karakter suara yang membawakan lagu tersebut. Salah? Tidak salah, bagus, bagus banget sebetulnya. Contoh begini, saya pribadi, ya saya senang dengan kiroat misalkan, dan saya mempunyai fans atau idola untuk yang melantunkan ayat suci Al-Quran itu adalah Kiai Haji Muhammad ZA. Saya menghafalkan lagu-lagu daripada Kiai Haji Muhammad ZA, surat apapun itu. Nah terkadang kita terlalu fokus kepada suara yang membawakan lagu tersebut. Tidak salah, bagus sebetulnya. Hanya saja bicara masalah kita mengikuti, tidak semuanya kita mampu. Apalagi seperti saya pribadi yang pemula, ya, saya tidak mampu mengikuti karakternya suara Kiai Haji Muhammad ZA. Karena kenapa? Ya suara beliau tentu kita bisa dengarkan bersama, tinggi banget, melengking karakternya itu. Saya sebagai pemula tidak mampu untuk menirukannya. Nah makanya karena ketidakmampuan saya untuk mengikuti karakter suaranya Kiai Haji Muhammad ZA, saya hanya menghafalkan lagu-lagu beliau saja. Kemudian ketika kita sudah hafal semua lagu-lagunya, misalkan kita membawakan satu surat, menghafalkan satu surat, kita sudah hafal semuanya. Maka selanjutnya kita tidak mesti mengikuti Kiai Haji Muhammad ZA suaranya harus tinggi. Ya kita tidak mesti. Kita tinggal lantunkan seenaknya kita saja gitu. Kita enaknya nadanya segimana nih? Oh, kalau misalkan Kiai Haji Muhammad ZA itu misalkan dalam surat An-Nisa tinggi banget ya. Mudabadabina baina dzalika ulai wa la ilaha illa. Misalkan kita mengikuti Kiai Haji Muhammad ZA tinggi banget sebetulnya. Saya nggak mampu. Ya saya lantunkan saja. Ya enaknya saya segimana sih? Enaknya kita melantunkannya segimana? Nah, saat kita melantunkan seenaknya kita, nah itu adalah karakter suara kamu. Tadi misalkan saya nggak sanggup, ya saya lantunkan dengan sekemampuan saya. Mudabadabina baina dzalika la ilaha ula. Saya mampu nih, enaknya saya segitu. Ya udah lantunkan saja terus-menerus. Tapi bagaimana? Kan nanti suara saya tidak berkembang. Berkembang dalam artian kan tinggi. Nanti saya bagaimana tidak tinggi? Ya tidak mengapa. Nanti juga lama-kelamaan ketika misalkan kamu sering melantunkan, tentu kan kamu tidak akan rendah terus. Naikin sedikit nadanya, naikin lagi, dan terus akan berproses sampai kita bisa mengikuti karakternya Kiai Haji Muhammad ZA. Jadi ini kita bicara tentang bagaimana mengetahui karakter suara kita. Jadi seperti itu sangat mudah sekali. Kemudian kita mengikuti misalkan murotal juga yang dibawakan oleh siapa, misalkan Misyari Rasid atau siapapun itu. Kita hafalkan nada-nadanya, ya lagu-lagunya kita hafalkan, kemudian kita lantunkan seenaknya kita saja. Tidak mesti kita harus menirukan. Meskipun memang bagus juga, karena kan kita menirukan Kiai Haji Muhammad ZA, suaranya bagus, ya bagus juga dong. Kita menirukan murotal-murotal yang dibawakan syekh-syekh siapa, bagus kan suaranya, ya bagus juga. Cuma kan tidak semuanya bisa, artinya tingkatan nada-nadanya itu kan kadang ya kita tidak mampu untuk mengikutinya. Makanya kita seenaknya kita saja. Dan saat kita sudah merasa enak, dan itu adalah karakter suara kamu. Tentu juga tidak terlepas dari yang namanya kekurangan dan kelebihan. Kalau bicara masalah kiroat mungkin kekurangannya tidak semuanya mampu ya untuk mengikuti karakter suara-suara yang melengkingnya tidak mampu gitu kan. Maka lantunkanlah dengan enaknya kita aja, seenaknya kita, yang penting kita sudah hafal lagunya. Kemudian kalau misalkan untuk murotal, biasanya contoh Misyari Rasid atau yang di Indonesia itu siapa? Mas Muzamil gitu kan, suara-suaranya kita ikutin lagu-lagunya, kita menirukan. Nah kadang ada kendala, ada beberapa kekurangan. Kekurangannya itu
ketika misalkan ingin melantunkan ke tingkatan nada yang lebih tinggi, itu kadang suka pales. Ya, suka pales gitu kan. Misalkan kita menirukan murotalnya gitu kan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. Tentu kita mengikuti ya yang sering dibawakan Mas Muzamil. Kadang ada kekurangannya ketika misalkan kita ingin beralih ke nada tinggi, kadang suka pales. Karena kenapa? Kita ketika mengikuti karakter suara orang dan tentu berbeda dengan karakter suara kita, itu akan mengalami yang namanya clash. Clash nada itu clash nada gimana sih? Jadi kayak ketika kita misalkan lompat ke nada yang lebih tinggi atau rendah, kadang suka clash. Jadi suka tiba-tiba pales. Nah itu karena kenapa? Kita kan ketika mengikuti karakter suara seseorang itu kita ada seperti paksaan. Harus gimana nih? Kalau Muammar mah misalkan untuk ada penekanan atau misalkan suara siapapun suka ada penekanan. Gimana sih saya menjelaskannya ya? Jadi ada sesuatu yang dipaksakan, tidak real dari suara kita gitu kan. Tentu ya saya tidak mengatakan nggak boleh mengikuti, tetap boleh bagus gitu kan. Selama memang kita sukanya kemana. Kalau kiroat ya kiroat, kalau salawat ya salawat, kalau murotal ya murotal, tergantung kita hobinya kemana, enaknya kita kemana. Jadi gitu sahabat-sahabat. Intinya begitu ya, cara mengetahui karakter suara kita sangat mudah sekali. Kita hafalkan lagunya dan kita lantunkan seenaknya kita aja. Nah itu sudah menggambarkan terkait karakter suara kita. Dan itu terus diolah ya, mau bagus suara kita, mau tidak bagus ya, ya udah olah saja terus menerus, karena yang bagus pasti tambah bagus, dan yang nggak bagus pun, yang misalkan suaranya ya belum dianugerahi ya, itu bisa sekali untuk dirubah. Jadi suara itu sahabat-sahabat nih, itu sangat bisa dirubah. Mau suara bagaimanapun, mau jelek apapun suara kita, itu bisa dirubah. Yang terpenting apa? Istiqomah kita melatih suara kita, menggunakan suara kita. Saya sering menyampaikan ini kepada sahabat-sahabat semuanya. Kalau misalkan sahabat-sahabat suka qiraat, ya sudah lantunkan setiap saat, dilatih suaranya. Karena lama-kelamaan suara kita akan berubah. Jadi gitu sahabat-sahabat semuanya, semoga ini bermanfaat dan mudah-mudahan ya bisa diamalkan oleh sahabat-sahabat semuanya. Dan jika dirasa bermanfaat, silahkan di-share ke semuanya, silahkan like, silahkan subscribe kalau dirasa bermanfaat video-video yang saya berikan. Mungkin itu saja sahabat-sahabat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.